Pecahan desimal. Pernahkah kamu mengukur suhu badan menggunakan termometer digital? Misalkan saat kamu mengukur suhu badanmu muncul angka 36,2. Bilangan 36,2 disebut dengan bilangan desimal. Nah, jadi bilangan desimal adalah bilangan yang dinyatakan dengan tanda koma. Tanda koma tersebut disebut dengan tanda desimal. Banyak angka di sebelah kanan tanda desimal menyatakan banyak tempat desimal. Langsung ke contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan banyak tempat desimal dari setiap bilangan berikut. Nomor 1, 0,92. Nomor 2, 3,245. Nah, dari nomor 1 ya, 0,92. Banyak angka di sebelah kanan tanda koma ada 2. Jadi banyak tempat desimalnya adalah 2. Nah, kita lihat di belakang koma ini 0, nah ini ada angka 9 dan 2. Jadinya di belakang koma itu ada 2 angka. Nah, jadi banyak angka di sebelah kanan tanda koma ada 2. Dan banyak tempat desimalnya adalah 2. Sudah paham ya? Contoh yang kedua, 3,245. Nah, banyak angka di sebelah kanan tanda koma adalah 3. 3,245. Nah, koma di belakang koma, sebelah kanan tanda koma itu ada 3 angka. Nah, jadi banyak tempat desimalnya adalah 3. Pembahasan selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ada 2 cara untuk menggunakan pecahan biasa ke pecahan desimal, yaitu sebagai berikut. Mengubah penyebut pecahan menjadi pangkat dari 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara ini biasanya digunakan pada pecahan yang penyebutnya faktor dari 10, 100, 1000. Kemudian cara yang kedua, membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan dengan cara pembagian bersusun. Contoh soal dan penyelesaiannya. Ubahlah pecahan biasa berikut ke pecahan desimal. Nah, yang pertama adalah 1/2 atau setengah. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat contoh dari LKS dulu ya, cara mengerjakan di LKS. Cara yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi pangkat 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, setengah 1/2. Yang paling dekat dari pangkat 10 itu adalah 10 dulu, bisa apa tidak? Nah, kalau bisa kita gunakan yang 10, jadi per 10. Nah, kita jadikan per 10. Nah, dari 2 jadi 10 itu dikalikan berapa? Dikalikan 5. Nah, kalau di bawah dikalikan 5, yang atas juga dikalikan 5. 1 kali 5 berapa hasilnya? 5. Jadi 1/2 atau setengah itu sama dengan 5/10. Nah, dari 5/10 ini kita jadikan desimal. Nolnya berapa? 1. 0, yang di atas ini berapa angkanya? 5. Jadi 0,5. Sudah paham? Nah, biar lebih paham, Bu Guru contohkan yang kedua. Contoh yang kedua adalah pecahan 3/4. Nah, dari 3/4 ini apakah bisa dijadikan 10 pernya? Nah, kalau tidak bisa kita naik setelah 10, 100. Nah, kita jadikan per 100.
4 jadi 100 itu dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 25. Nah, yang bawah dikalikan 5, yang atas pun juga dikalikan 25. 25. Jadi 3 kali 25 adalah 75. Nah, cara menjadikan pecahan desimal yaitu 0, nah per 175. Nah, kita lihat ini nolnya 1, yang ini 2, 0,75. Nah, yang pertama tadi caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi pangkat dari 10. Nah, yang kedua dengan cara membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, contohnya ini langsung ya. 1/2. 1 dibagi dengan 2. Bu Guru contohkan ini ya. Apakah 1 bisa dibagi dengan 2? Karena tidak bisa, kita minta tolong dengan menambahkan 0 di belakangnya. Nah, kalau ini ditambah dengan 0, maka yang atas juga tambahkan 0, sekarang sudah bisa atau belum? Kalau sudah, 10 dibagi 2 bisa? Ya, bisa. Ada 5. Nah, 5 kali 2 10, 0. Jadi ketemu hasilnya 0,5. Sama kan ya? Nah, anak-anak bisa menggunakan cara ini atau cara yang kedua. Soal nomor 2, 3 dibagi 4. Karena tidak bisa, kita minta tolong 0. Nah, di atas kita berikan 0,30 dibagi dengan 4. Yang mendekati berapa? 7. Nah, 7 kali 4 28. Kita kurangkan masih 2. Pinjam 0 lagi. 20 dibagi 4 5. 0. Jadi ketemu 0,775. Nah, lebih mudah cara 1 atau 2 terserah anak-anak ya. Pembahasan selanjutnya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, langkah-langkah mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Yang pertama, angka di belakang koma diubah ke pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, ini bisa 10.000, 100.000, dan sebagainya. Bergantung banyak angka di belakang koma. Di belakang koma 1 angka. Nah, artinya itu per 10. Di belakang koma 2 angka itu artinya per 100. Di belakang koma 3 angka artinya per 1000 dan seterusnya. Jadi kalau di belakang koma 4 angka berarti per 10.000. Yang kedua, sederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, langsung ke contoh soal ya supaya lebih paham. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, yang pertama 0,4. 0,4, 1 angka di belakang koma, 1 angka berarti per 10. Nah, 0,4. Nah, per 10. Nah, di belakang komanya ini berapa? 4, jadinya 4 per
10. 4/10 kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini 2. Ini 2, 4 dibagi 2, 2/5. Jadi 0,4 sama dengan 2/5. Untuk soal yang nomor 2, 0,25. 0,25. Nah, kita lihat di belakang koma. Ada berapa angka? 2, 1, 2. Jadi per 100. Nah, ini berapa angkanya? 25. 25 per 100. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,25 sama dengan 1/4. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, anak-anak mengerjakan LKS halaman 17, aktivitas 7, nomor 1 dan nomor 2.